tentang niat. Tentang niat fi hal ta'allumi, ya, niat ketika belajar. Ya, fi niyati fi hal ta'allumi, niat ketika belajar. Jadi apa niat kita ketika belajar? Ini penting ini. Kemudian pasalnya selanjutnya faslun fi ikhtiyaril ilmi, yang pasal tentang memilih ilmu. Jadi saking luasnya ilmunya Allah, harus kita pilih-pilih yang mana yang harus kita pelajari. Di dalam kitab ini dia akan memberitahu kita, ya, Syekh Al-Albani dia akan memberitahu kita bahwa ada ilmu yang harus kita pelajari, ada ilmu yang tidak harus kita pelajari. Ya, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim ini. Jadi di sini akan beliau akan sebutkan itu bagaimana tata cara memilih ilmu. Buat ustaz dan ustaz. Jadi sebenarnya itu orang-orang dulu itu dulu juga kalau mereka mau menuntut ilmu, mereka memilih dulu siapa ustaz yang mau diikuti. Jadi bukan misalnya sudah masuk di pesantren ini gitu. Jadi dulu itu orangnya yang didatangi. Misalnya Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dia bagaimana Imam Malik. Jadi orang-orang dulu kita tidak sembarangan mengambil ilmu. Jadi sama juga kita, jangan sembarang dikasih guru. Karena guru itu bahaya. Kenapa? Karena ada itu ungkapan, ya, sebagian ulama mengatakan hadis, ya, man 'allamaka harfan fa huwa maulak. Siapa yang mengajari satu huruf, maka dia adalah tuanmu. Artinya kalau tuan ini, kita ini hamba, dia tuan, dia bisa jual kita. Artinya apapun yang dikatakan oleh guru kita harus kita patuhi, harus membenarkan. Makanya tidak boleh sembarangan memilih guru. Di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana ciri-ciri guru yang baik itu dan lain sebagainya. Tidak sama sekarang kalau saya mulai dari sekarang ini, kita masuk pesantrennya saja. Nama pesantrennya, ya, pesantren ini kita masuk, tidak tahu siapa gurunya di dalam situ. Nanti kita kenalan dengan gurunya kalau kita sudah masuk di dalam pesantren. Kalau ulama-ulama terdahulu itu, kita kenalan dengan gurunya di mana dia mau belajar. Jadi tidak sembarangan. Jadi betul-betul itu ada istilahnya di dalam kita sanad. Sanad itu adalah rantai ilmu. Dan Rasulullah diajarkan kepada sahabat, sahabat diajarkan kepada murid yang sama dari tabi'in, dan tabi'in seterusnya sampai ulama. Itu yang perlu kita cari, itu guru yang seperti itu, guru yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan semua ilmu ada sanadnya. Al-Quran ada sanadnya. Jadi Rasulullah ajarkan sampai ke atas. Itu. Hadis ada sanadnya. Tafsir ada sanadnya. Apalagi tasawuf ada sanadnya. Dan lain-lain semua macam itu. Jadi semuanya bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Itu. Ya. Jadi tidak sembarang orang memilih ustaz. Wasyarik, ya, dan memilih teman. Ini juga kalau bagi penuntut ilmu, teman itu harus dipilih. Ya, karena kita tahu itu yang namanya teman. Ada istilahnya ini sekarang, teman bagus dengan teman toksik, ya. Itu. Ada teman biasanya yang mendukung kita atau mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Ada juga yang menarik kita untuk menjadi orang yang tidak baik. Itu. Sama misalnya remaja masjid, ya, hati-hati memilih teman. Itu. Karena lingkungan yang kita bikin itu biasanya kalau orang tua tidak terlalu berpengaruh itu sama anak muda. Ya, sama-sama seperti kalian bisa lebih mendengarkan temannya atau orang lain daripada orang tua biasanya. Kalau jiwa-jiwa anak muda seperti kalian, itu, ya. Jadi hati-hati memilih teman. Apalagi kalau kita mondok, ya, mondok. Karena kalau mondok tidak semuanya pasti orang bagus. Ada yang rajin, ada yang malas. Ya. Kalau kita bertemu kepada orang yang rajin, misalnya 90% kerajinannya, kita ini kerajinan 80% saja. Karena kita berteman sama orang yang lebih rajin daripada kita, yang itu pasti akan berpengaruh sama kita. Kerajinan kita akan lebih tinggi lagi. Ya, begitu juga kalau kita berteman sama orang yang gaul,
memuliakan ilmu. Jadi nanti itu bagaimana caranya itu? Banyak orang biasa tidak dapat berkahnya itu ilmu. Kenapa? Karena tidak memuliakan ilmunya. Seperti misalnya sebagai contoh ini ya, seorang penghafal Al-Quran, ada hafalan di dalam hatinya, tetapi dia sendiri tidak menghormati hafalannya. Bagaimana caranya? Misalnya kalau berbuat ke rumahnya, jalan-jalan ke mall, pakai cara pendek, buka aurat. Padahal dia tahu bahwa seorang penghafal Al-Quran ada juga pakaiannya tersendiri. Pakaiannya penghafal Al-Quran itu adalah selalu senantiasa menutup aurat. Yang kedua, senantiasa menyudu. Karena di mana saja dia bisa mendaras, tidak perlu buka Al-Quran. Makanya usahakan itu kalau misalnya kemana saja dia pun, misalnya teman gaul kita itu bagaimana, ya teman sepupu kita misalnya kalau jalan-jalan pakai celana pendek. Kalau sekarang kan musimnya saya lihat itu selalu pakai celana pendek di hotel. Hanya kita bawa, kita santri penghafal Al-Quran itu, ya remaja-remaja masjid itu punya pakaian tersendiri. Ya apa itu? Pakaian yang menutup aurat. Jangan terbawa misalnya karena di luar kita sama-sama kita mengatakan yang bagaimana pakaian begitu toki. Ya malu-malu dilihat bagaimana berbeda. Ya tidak apa-apa berbeda kalau seperti itu. Ya, disitulah kita harus istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi kita harus ingat baik-baik. Yang paling berpengaruh biasanya ucapan-ucapan. Bagaimana itu biasa kalau anak-anak yang dibuatkan itu bagaimana ucapannya? Satu kata ada lagi kata-kata betul, satu kata ada lagi kata-kata jati gitu. Ya, kita anak-anak santri, anak-anak yang selalu ke masjid itu punya kata-kata tersendiri, yang punya pembenaran kata tersendiri. Jadi kalau kita menghormati apa yang ada di dalam diri kita seperti hafalan kita, berarti kata-kata kita itu harus dijaga. Masa di sini keluar Al-Quran, di sini juga keluar kata-kata jelek, itu harus dijaga. Ya. Jadi biasa itu ada kita itu memberi contoh. Seandainya hati kita ini bersih, maka yang keluar itu pasti kata-kata yang bersih juga. Ya, kalau hati kita kotor pasti keluar juga kata-kata kotor. Karena ada itu biasa, misalnya di TikTok dan lain sebagainya, yang mengatakan quote-quote seperti ini. Tidak apa-apa kita berkata-kata kotor, yang penting hati kita baik. Ya, tidak ada begitu, yang penting hati kita baik. Itu tidak apa-apa kata-kata kita begini, yang penting hati kita baik. Ya, kalau menurutnya ada berita seperti ini, bahwa kata-kata itu adalah buah daripada hati. Itu bilang ada berita kalau misalnya ini teko ini isinya ekstra jus, tidak mungkin keluar dari comberan. Atau itu kalau isinya teh, tidak mungkin keluar itu adalah ekstra jus. Tidak mungkin. Apa yang ada di dalam teko, itulah yang keluar itu ketika dituang. Sampai dengan hati, kalau hati kita mengatakan hati kita bersih, maka yang keluar adalah kata-kata yang bersih juga. Ya, apa yang keluar dari kata-kata kita, perbuatan kita, itu yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus menghormati ilmu yang kita miliki, wa ahlihi, menghormati juga pemilik ilmu. Jadi guru atau ada orang alim kita tahu yang memiliki ilmu harus kita hormati. Ya, ilmunya itu yang kita hormati. Ya, seperti itu ada misalnya ulama datang, kita hormati. Ada penceramah datang misalnya santri-santri remaja masjid kan, ini ada yang diundang untuk khutbah atau apa, kita hormati. Ya, fasal. Ya, satu pasal juga fil jiddi, ya, tentang sungguh-sungguh, ya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya, fil jiddi wal himmati, ya, wal himmah itu kayak bercita-cita atau target. Jadi kita harus punya kesungguhan. Wal mu'adhabah itu artinya kerajinan. Fil jiddi wal mu'adhabah, ya, kerajinan, wal himmah dan cita-cita atau target. Jadi kayak santri, ya, setiap hari harus ada targetnya. Jadi ada target apa yang disimbolkan biasanya ada istilahnya visi misi. Jadi seorang santri atau siapa saja itu kalau mau sukses itu harus ada targetnya. Ya, katanya Imam Syafi'i tidak apa-apa ketika kita membidik target itu tidak mengenai target, yang penting kita sudah membidik. Ada target yang kita bikin.
paham kita itu tidak menjaga kesehatan. Coba bagi formula lari, biar tidak malam, biar sia-sia lari Tommy. Waktunya kurus tidak pernah pikir dia pergi makan gorengan dan lain sebagainya. Atau kenapa penyakit jantung? Baru mau olahraga dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah al-faraj, waktu luang. Itu waktu, jadi waktu itu yang unik kata Rasulullah. Itu kayak itu tadi kalau ada orang yang tidak ada targetnya selesai. Kayak misalnya kita sekolah kita tidak punya target berapa buku yang kita baca dalam satu tahun. Ada perkembangan ilmu setiap hari. Ada teman saya seorang pengusaha masih muda. Itu datang ke Makassar, orang Sengkang, ada orang Sengkang sini. Orang Sengkang masih muda, lebih muda, jauh sekali mudanya dari saya. Tapi sekarang ini sudah tabungannya saja di atas berapa ini. Bagaimana saya juga? Jadi saya tanya bilang apa itu kiat-kiatnya. Dia bilang saya keluar rumah 3 cabai. Padahal dari Sengkang itu cuma celana saja dengan baju bawa, tidak ada yang lain. Bapaknya seorang petani. Kalau saya keluar rumah itu 3 cari. Yang pertama adalah uang. Yang pertama itu uang saya cari. Itu. Kalau saya tidak dapatkan uang, yang saya cari adalah relasi, orang-orang, kenalan, silaturahmi, berbanyak silaturahmi. Itu makanya dia biasa nongkrong di warkop dan lain sebagainya. Kalau saya tidak dapat itu, setiap hari saya harus memastikan bahwa bertambah ilmuku. Ada ilmu baru yang saya dapatkan. Nah, itu. Kalau saya dapat 3 lagi, syukur sekali kan? Dapat 2 syukur sekali, tapi kalau salah satunya saya dapat, saya tidak tetap bersyukur. Sekarang kalau kita keluar nongkrong, apa kita cari? Nah, itu kan orang yang punya target, makanya sukses. Sekali lagi aluminium itu penting sekali. Seorang santri masuk ke pondok kalau tidak ada targetnya itu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya, mau nyebut yang Allah itu berapa tahun? Kalau tidak ada targetnya. Tapi kalau ada targetnya, insya Allah 2 tahun, 3 tahun itu bisa kontak. Yang penting, misalnya setiap 1 tahun, 1 bulan itu 1 juz. Berarti ya dalam 2 tahun kita bisa kontak. Itu, ya seperti itu harus ada target. Kemudian selanjutnya faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi. Ya. Pasal tentang permulaan pencarian, pencarian ilmu. Bagaimana apa yang pertama yang harus kita mulai cari? Wa qadrihi yang ukurannya. Ya. Ukuran ilmu. Ya, wa tartibi dan tartibnya. Yang apa yang pertama kita pelajari, kemudian selanjutnya itu dijelaskan nanti dalam kitab ini. Kemudian faslun fit tawakkuli, pasal tentang tawakal. Ini harus penting juga. Ya. Bagaimana kita belajar tawakal? Tawakal itu artinya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi lagi-lagi perempuan ini harus memiliki sifat tawakal seperti ini. Jadi silakan berusaha. Nah, tetapi yang menentukan itu adalah Allah. Ya. Itu. Jadi kita berusaha, tetap yang menentukan adalah Allah. Kemudian faslun fi waqti tahsil, pasal tentang waktu-waktu baik untuk ilmu. Jadi pasal tentang waktu-waktu baik untuk menuntut ilmu. Nah, itu nanti ada waktu-waktunya kapan kita bagus menghafal, kapan kita bagus untuk murojaah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya faslun fi syafaqah wal nasihat, pasal tentang syafaqah, itu kelembutan hati. Ya, wal nasihat dan nasihat. Jadi perlu itu melembutkan hati ketika kita menuntut ilmu. Ya. Jadi nanti juga ini ada pasalnya tentang murid ini, bagaimana seorang guru menghadapi muridnya. Ya, apalagi kalau murid yang setengah-setengah. Ya, dikasih tahu ya luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu itu menghadapi muridnya. Seperti Imam Syafi'i kalau muridnya itu berpuluh tahun itu belajar itu apa namanya? Ya, itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu menurut cerita
al-hafidh. Al-hafidh itu adalah orang yang menguasai 100.000 hadis beserta sanad dan matanya. Awalnya 20 tahun belajar tidak bisa al-fatihah. Ya waktu saya masih di Takalar, saya bilang, masa al-fatihah ini 20 tahun tidak ada ini. Nanti saya ditidung itu kalau saya lihat, ada yang 3 bulan tidak selesai al-fatihah. Ada beberapa bulan tidak selesai itu al-fatihah saja. Wah, saya baru tahu dari ternyata ini tentang masalah-masalah kan, masalah sifat hurufnya dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya faslun fil istifadah. Yang pasal tentang al-istifadah. Istifadah artinya mengambil keuntungan. Ya, mengambil keuntungan daripada ilmu. Ya, bagaimana yang nanti penjelasannya orang yang mengambil keuntungan daripada ilmunya. Kemudian faslun fil wara'. Pasal tentang wara'. Wara' itu artinya manini kalau orang Bugis bilang. Ya, berhati-hati. Nah, ada tulis di sini. Kalau orang Makassar pasti banyak. Nah, saya tidak tahu bahasa Makassarnya kalau orang Bugis bilang manini. Manini artinya orang yang sangat berhati-hati. Ya, jangankan yang haram, ya syubhat saya tidak mau ambil. Jadi kan ada halal, ada haram. Di tengahnya itu haram namanya syubhat. Tetapi yang dia bilang itu yang namanya syubhat 50% haram, tidak. Itu 70% haramnya, 30% halalnya. Nah, makanya bagi seorang penuntut ilmu tetap dilarang untuk mengambil yang namanya syubhat. Itu. Yang mana itu seperti syubhat, seperti keluar dari masjid, alun 100.000. Kata di situ. Itu syubhat itu. Nah, yang mana lagi syubhat? Saya di kamarnya mata ada keciput di atas apa? Di atas lemarinya. Nah, ini kan masih baru ada keciput. Belum ada izin, belum ada apa, langsung kita buka itu masih syubhat gitu. Ya. Ya, kemudian selanjutnya ya, faslun fil wara'i hal ta'allumi, ya, pasal tentang wara' ketika sementara belajar. Kemudian faslun fi ma yulasul hifz. Ya, pasal tentang hal-hal yang memudahkan untuk menghafal. Jadi apa-apa yang memudahkan kita menghafal. Jadi ada hal-hal yang memudahkan kita menghafal. Contohnya misalnya di dalam sebuah hadisnya Rasulullah ada 4 hal yang membuat orang mudah menghafal. Yang pertama membaca Al-Quran. Jadi itu membaca Al-Quran itu menguatkan hafalan itu. Jadi orang yang senantiasa menghafal, membaca Al-Quran, rutin baca Al-Quran itu pasti cerdas. Itu terbukti. Itu di Tidung dulu itu tidak ada sekolah, belum ada hantar, belum ada kampus 2. Nah, jadi santri-santri biasanya itu kalau misalnya sekolah, mereka ikut ujian di luar. Ada 2 orang maros bersaudara. Itu senior kami itu sudah Yosef adik. Namanya Idam dengan Ignan, mungkin namanya. Itu dia ikut di pesantren di Maros. Itu tidak pernah belajar. Itu ketika dulu ada ujian nasional. Dia ikut ujian nasional. Di satu sekolah itu dia paling tinggi nilainya 20. Nah, orang yang tidak pernah belajar. Ketika jadi itu bahwa orang yang membaca Al-Quran rutin itu pasti cerdas. Kemudian yang kedua sikap gigi, bersiwak. Orang yang rajin bersiwak itu cerdas. Jadi kalau mau cerdas itu rajin sikap gigi. Tadi rajin bersiwak. Ya, kalau tidak bisa pakai sikat gigi ada kayu yang biasa jadi oleh-oleh kalau orang dari umroh. Ya, banyak juga dijual di apa? Di keru-keru. Pokoknya jangan tahu nih. Nah, itu siwak itu kayu itu. Tapi jangan langsung kayunya kita kasih begini, kasih air bumbu dulu. Sampai keluar itu kayak bumbu dulu, kayak sikat-sikat. Nah, itu baru kasih 3 kali sini, 3 kali sini, ke depan sudah. Itu saja siwak. Itu disunahkan sebelum berwudu, disunahkan sebelum salat, disunahkan juga sebelum belajar. Itu siwak. Jadi kalau santri kan belajar itu pakai siwak. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rajin berwudu. Orang yang rajin berwudu itu pasti mudah menghafal. Ya, kemudian yang keempat adalah senantiasa salat sunat malam. Jadi kalau mau cerdas, bangun salat tahajud. Kalau tidak bisa salat tahajud sesudah isya, salat malam lagi.
sore, tidur pagi. Nah, itu semuanya itu. Ya, tidur sore dengan tidur pagi itu mengurangi kecerdasan. Kemudian selanjutnya faslun fima yajibur rizq. Ya, pasal tentang hal-hal yang memudahkan rezeki. Nah, ini. Biasanya nih kalau ibu-ibu ini berbicara, aku berbicara supaya banyak rezeki. Ya. Jadi kita ini nanti belajar bagaimana caranya itu. Hal-hal yang memudahkan kita mendatangkan rezeki. Wa fiha ma yamna'u minhu wa fiha ma yamna'u. Dan hal-hal yang menutup pintunya itu rezeki. Jadi ada juga hal-hal seperti tadi tidur pagi itu Pak. Kita tidur pagi setelah salat subuh tidur lagi, bahaya itu. Ya, itu bahkan Syekh Muhammad Zubair itu mengatakan biasa banyak orangnya tapi tetap fakir. Jadi banyak orangnya tapi fakir. Kenapa? Banyak orangnya tapi kebutuhan lebih tinggi lagi. Ya, contoh misalnya gajinya misalnya 20 juta. Tetapi kebutuhannya setiap bulan 25 juta. Ada orang 2 juta gajinya, tetapi kebutuhannya 1 juta. Itu hebatnya Allah. Itu. Jadi itu hilang berkahnya itu harta kalau kita rajin tidur pagi. Kalau sekarang tidak apa-apa. Contoh misalnya ada kegiatan masjid, remaja masjid sampai begadang untuk persiapannya. Ya, daripada tidur besok, tidur itu dan sebelum juga acara. Tetapi kalau setiap hari begitu, jangan. Kalau bangsa lagi perempuan, ya itu punya yang besar itu kalau perempuan karena itu sebenarnya itu rezeki itu. Kalau dalam rumah tangga itu pintunya yang pertama yang memanggil rezeki itu adalah istri. Itu yang pertama itu. Jadi makanya kalau ada perempuan rajin baca Al-Waqiah, rajin zikir, rajin bersedekah, itu pasti bagus rezekinya itu. Ya, jadi itu yang kita harus pelajari. Tapi baca ayat 9, kemudian setiap sudah salah itu luar biasa. Kemudian selanjutnya, wa ma yazidu fi umri, dan hal-hal yang menambah atau memperpanjang umur. Hal-hal yang memperpanjang umur. Nah itu, ya. Jadi kalau mau dipanjang umur, ya nanti ada di sini. Wa ma yanqusu, dan apa yang mengurangi umur. Ya, hal-hal yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu alaihi wa ilaihi unib. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, ada yang memberi taufik, yang pertolongan kepada aku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya saya senantiasa kembali atau bertobat. Ya. Ya, jadi itulah pasal-pasal yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Ya. Ini insyaallah kalau di puasa ini kita akan jadi orang yang memiliki ilmu yang berberkah. Jadi kalau misalnya nanti sudah dipelajari, amalkan. Karena sekali lagi ilmu itu nanti berberkah kalau diamalkan. Ya, itu. Asyajar apa? Ilmu bila amalin, asyajar bila zamanin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, saya kira sampai sini ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, Aksar. Tapi bukan dari dia. Ya, tidak apa-apa. Kan itu kalau menzolimi orang lain itu